Okay, actually, our presentation should be in English, yeah, but I have no uh, English presentation right now. I want to share. I want to share to you my Indonesia presentation, yeah, first, and then after this meeting, inshallah, I will send you English version, yeah, English version regarding about this topic ya today. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, kita akan bahas bagaimana kalau terjadi perceraian di dalam perkawinan kita. Nah, di bagian pertama kita sudah membahas ya bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang harus kita pertahankan. Tapi bagaimanapun ya, sometimes ya we have some mistake and then we cannot avoid the problem and then the last solution ya could be divorce ya bisa jadi juga ini nanti tidak bisa terhalangi bahwa memang pada saatnya ada juga yang masalahnya tidak bisa terselesaikan sehingga berakibat pada putusnya perkawinan yaitu perceraian. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, if you see to the screen ya on screen I already share to you ya ya data tentang pernikahan perceraian ya ini luar biasa. Actually this is our data ini Indonesia ya tahun 2010 ya sebenarnya ya itu 2 juta orang menikah setiap tahun se-Indonesia ada 285 eh, 285.184 perceraian ya, cukup tinggi ya. Dengan demikian berarti banyak juga dong orang yang bercerai ya. Betul. Salah satunya tentu saja disebabkan oleh kurangnya persiapan ya, persiapan yang matang ya before married kan gitu ya. Oleh karena itu kemarin we discuss seriously about marriage preparation kan gitu ya. Kita mempersiapkan dengan baik termasuk kita apa di situ juga memperhatikan kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi selama pernikahan sehingga dari awal kita sudah punya principle of marriage ya. If we get some troubles and problem in our merit and then we can handle the problem kan gitu ya. Kita persiapan kita termasuk diantaranya dalam pikiran kita bila mana nanti terjadi problem ya terjadi masalah ya kan karena tentu saja di dalam pernikahan semua orang tentu akan mengalami ya turbulensi of marriage ya period of your marriage. Kita akan menghadapi hal-hal yang terkadang tidak diinginkan kan begitu ya. Jadi harus kita siap dari jauh-jauh hari seperti itu ya. Semua orang punya problem di dalam pernikahan, tapi kita harapkan bahwa pernikahan bisa kita pertahankan gitu ya. Hasil riset menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan perceraian disebabkan oleh banyak ya. Ada selingkuh, ada ketidakharmonisan, ada persoalan ekonomi dan lain-lain. Tapi tapi mostly ya the biggest one of problem is regarding economic ya. Jadi ini hasil survei yang ditayangkan oleh Kompas itu kebanyakan adalah faktor ekonomi ya dengan anggapan bahwa suami kurang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi ya. Ini satu sisi ya, tapi ya whatever ya, mungkin ada problem lain. Sebenarnya kekurangan ekonomi tidak harus menjadi alasan untuk langsung bercerai ya. Bila mana apa? Bila mana kedua belah pihak itu mempunyai satu prinsipal yang baik kan gitu. Tapi kalau sudah prinsip pernikahannya nggak bagus tentang materi ya, sehingga saling tuntut menuntut ya, ya terjadi seperti itu. Bahkan kemarin kan kita di awal eh, pembahasan kita pernah bahas bahkan pernikahan bisa dimulai dari bahkan secara materi belum memadai, belum cukup ya. Itu adalah kedua, tapi principle of merit-nya itu harus settle ya, harus betul-betul bagus ya sehingga bisa menghantarkan pernikahan itu dengan berbagai problem termasuk ekonomi bisa diatasi. Ya, tapi whatever ini adalah hasil data yang menunjukkan hal itu ya. Kalau digali lebih dalam tentu ada banyak
faktor lain. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita ingat kembali ya pada awalnya. Inilah prinsip pernikahan kita bahwa betul bahwa pernikahan itu oh, terkadang apa ada yang bercerai dan diperkenankan juga oleh agama, tapi ini prinsip awal ini yang harus kita ingat. Jadi menikah itu bukan untuk cerai, no, but we have to stay for a long time ya, forever ya. So, jadi pernikahan harus dengan niat luhur, bukan menuruti nafsu, bukan motif duniawi, bukan niat untuk bercerai, bukan sesaat ya. Tidak boleh pernikahan itu diniatkan dari awal untuk sesaat ya. Nah, oleh karena itu pernikahan harus visioner, jangka panjang, long term ya, long term vision gitu ya. Dan seterusnya harus dalam rangka membangun generasi dan seterusnya. Dan kita juga ingat disebutkan dalam Al-Quran bahwa akad nikah adalah akad yang sakral misakon holidon. Jadi ikatan yang sangat kuat, yang sangat extra strong gitu ya. Janji yang berat ya, bukan sekedarnya. Kenapa? Karena kita berjanji nggak hanya di hadapan manusia, tapi in the front of our God Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi we say sahada ya when we get married and then it's mean that you get your married before Allah in the front of Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu tentu saja ini bukan sembarang akad ya, tapi harus sebuah akad yang luar biasa yang kita harus siap dengan berbagai konsekuensinya kan begitu. Orang menikah itu harus siap dengan berbagai konsekuensinya. Dan sekali lagi ya bukan niat kita untuk kemudian eh, memudahkan perceraian atau bahkan diniatkan untuk bercerai sama sekali tidak boleh. Jadi niat awal itu harus long term dan forever ya. Adapun ada problem itu adalah ya hal lain nanti dalam perjalanannya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian di dalam cerai itu tidak semau-maunya ya, tidak karena ingin bercerai kemudian bisa bercerai nggak boleh. Dalam hukum kita sudah diatur. Jadi kapan diperbolehkan itu ya bisa diatur. Jadi nggak boleh asal sepakat untuk bercerai, ya, misalnya pasangan sudah bosan kemudian bersepakat untuk bercerai, nggak bisa seperti itu. Tapi ya definitely the reason of divorce ya already written by our law ya. Di sini sudah jelas bahwa undang-undang kita, aturan kita sudah menyebutkan. Jadi alasannya apa? Satu, ya ada salah satu pihak yang menjadi pezina, pemabuk, penjudi. Nah itu ya, yang nggak mau tobat-tobat gitu ya. Ini bisa menjadi alasan untuk nanti pasangannya mengajukan perceraian ke pengadilan. Ya tentu harus ada bukti-bukti ya, namanya juga bersidang. Jadi bahwa si suami atau si istri melakukan hal pertama ini itu bisa menjadi alasan mengajukan perceraian. Karena ini adalah problem yang dalam pandangan agama itu luar biasa berat gitu ya. Orang sudah zina wah, atau juga pemabuk ya dan penjudi itu adalah problem yang luar biasa dan bisa dimaklumi oleh pengadilan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan perceraian. Nah, yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pasangan 2 tahun. Sudah menikah ya umpamanya, tapi kemudian tiba-tiba suaminya pergi atau istrinya pergi, nggak tahu entah kemana gitu ya, pergi minggat gitu ya, bilang ya, selama sampai 2 tahun nggak ada kabar, nggak ada berita di mana orang ya, nggak ada kabarnya. Nah itu juga nanti bisa menjadi alasan untuk mengajukan perceraian. Loh, nanti gimana dong kalau mau nikah lagi gitu ya? Padahal kalau mau cerai kan harus ada pihak yang pasangannya gitu. Ya bisa nanti dengan mekanisme di pengadilan namanya fasakh nanti ya. Jadi 2 tahun pasangan menghilang tidak ada kabar apapun. Nah boleh kita kemudian setelah kita berikhtiar tentunya ya.
Ikhtiar, cari kontak kemana-mana nggak bisa juga, nggak ada kabar beritanya, nah itu bisa mengajukan saya. Kemudian yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Jadi ya tentu saja itu karena ada problem dan lain-lainnya. Nah, kalau pasangan yang harmonis-harmonis saja, nah, pasangannya di penjara karena kasus yang ya, apa spesifik bisa dimaklumi oleh pasangannya ya belum tentu cerai. Seandainya ya terjadi begini, ini boleh menjadi alasan untuk bercerai. Salah satu pihak melakukan kekejaman, konflik, KDRT, ya, nah, itu juga dapat menjadi alasan untuk bercerai. Nah, nanti jangan lupa bukti-buktinya untuk mengajukan ke pengadilan. Salah satu pihak cacat badan atau menghalangi dalam menjalankan kewajiban sebagai suami. Nah, ini terutama sebenarnya adalah nafkah batin gitu ya, hubungan layaknya suami istri ya. Nah, kok tidak bisa, nah itu bisa menjadi alasan untuk cerai. Kemudian berselisih terus-menerus, berantem terus nggak bisa damai ya, berulang kali konflik terus-menerus ya, gimana lagi? Kalau diterus-teruskan ya tambah berbahaya, maka boleh mengajukan perceraian. Suami melanggar taklak talik. Jadi nanti kalau nikah kan ada taklik talak ya, taklik talak gitu ya. Suami itu nanti membaca taklik talak namanya kalau udah nikah. Bila mana saya kemudian tidak memberikan nafkah kepada istri saya, bla 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 itu ada perjanjiannya di situ. Kemudian itu bisa ditebus dan kemudian cerai. Jadi nanti taklik talak itu adalah perjanjian atau ikrar dari suami yang dibaca setelah pernikahan. Itu ada ikrar namanya taklik talak. Di situ ada poin perjanjiannya. Nah, jika itu dilanggar oleh suami, maka istri bisa mengajukan talak. Kemudian kemurtadan salah satu pihaknya itu pindah agama, ya. Salah satu pindah agama, nah, maka pasangan bisa mengajukan perceraian. Oke, inilah alasan-alasan yang diperbolehkan oleh aturan kita untuk kemudian seorang pasangan mengajukan perceraian. Jadi tidak semau-maunya, tidak ada alasan karena pengen cerai saja gitu ya, pengen ganti pasangan terus mengajukan cerai, oh nggak bisa. Bahkan setelah ke pengadilan, ya teman-teman sekalian itu biasanya nggak langsung dikabulkan, ya nggak langsung dikabulkan, tapi dimediasi dulu oleh pengadilan, biasanya diberi nasihat, diarahkan gitu ya. Kalau bisa nggak usah cerai gitu. Kalau memang sudah bisa lagi, nggak bisa lagi ditolerir, baru biasanya dikabulkan untuk melakukan sidang perceraian. Oke, nah inilah talak atau cerai, divorce ya, yang artinya adalah melepaskan, meninggalkan. Talak adalah memutuskan hubungan pernikahan sebagai jalan terakhir, the last solution, ya, for our marriage, ya. Jadi this is part of our solution, not by intention, ya, not by intention from the beginning, but there are so many problem in our marriage, and then the last solution is divorce ya, talak ya. Karena nggak ada lagi jalan lain ya. Udah daripada diterus-terusin pernikahan itu semakin tidak baik ya. Nah, gimana lagi? Solusi terakhir ya. Jadi bagian dari solusi gitu ya, bagian dari solusi. Kenapa? Karena saking problem yang sudah tidak bisa diatasi. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan. Jadi yang nanti mengikrarkan talak itu suami ya. Walaupun istri mengajukan misalnya ya, tetap yang menjatuhkan talak itu adalah suami. Jadi ikrar suami. Jadi tidak ada di pengadilan istri mentalak suami. Tidak. Tapi walaupun istri yang pengen cerai misalnya, nah istri mengajukan. Nah nanti yang menjatuhkan talaknya, ikrarnya tetap suami gitu. Hukum talak ya teman-teman sekalian, ya, in Islamic perspektif ya makruh. Makruh yaitu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Boleh tapi dibenci. It means that you can understand that this is actually not good one for us ya.
in our life, but ya whoever to solve our problem ya. Jadi eh, dibenci Allah tapi dibolehkan, dibolehkannya dalam kondisi yang sangat terpaksa kan ya. Oke, jadi makruh makruh itu dibenci, walaupun dibolehkan tapi sesungguhnya dia tidak diperkenankan. Seharusnya nggak cerai kan gitu. Jalan keluar permasalahan ya, way out of our problem ya, adalah dispensasi dari Allah. Oke, I think it is enough for you ya. Already understand about this, and then I will continue. Nah, ini teman-teman sekarang sekarang karena sudah modern gitu ya. Sekarang kan udah modern di zaman modern ini. Kalau dulu talak kan di luar pengadilan ya, sehingga di sana ada apa? Kalau udah ngomong talak menjadi jatuh talak gitu ya. Nah, dulu kan gitu. Sekarang udah diatur. Talak itu ya mesti di pengadilan sehingga jelas pengaturannya gitu. Talak di luar pengadilan tidak jatuh talak. Ini hukum sekarang modern gitu ya. Jadi dengan demikian kelepasan mengucap kata-kata talak, misalnya sedang marah, oh gua cerai lo gitu ya misalnya ya, atau kata sindiran tidak jatuh talak ya. Kalau nanti jatuh talak bingung pengadilan ini talak berapa kan kalau maju ke pengadilan. Jadi semuanya udah diatur. Jadi mentalak itu ya harus ke pengadilan gitu. Walaupun demikian, teman-teman sekalian, kita tidak diperkenankan untuk main-main mengatakan kata ini ya, walaupun apapun konfliknya itu tolong deh dijaga, jangan mengatakan kata ini ya, jangan jangan bilang talak gitu. Kalau memang sudah memang tidak bisa dipertahankan ya udah ajukan ke pengadilan gitu, jangan mengumbar kata talak itu tidak boleh gitu. Nah, karena itu teman-teman sekalian hitungan 3 kali talak dengan demikian dihitung 3 kali talak di pengadilan kan gitu ya. Jadi jelas. Nanti kan ada talak 3 ya. Pendapat jatuh talak di luar pengadilan adalah konteksnya dulu saat belum ada regulasi pemerintah. Sebab jika ini diberlakukan akan mengacaukan hukum dan tentunya para pihak yang jadi korban. Ya, jadi karena sekarang kan sudah ada aturannya, sudah ada pengadilannya gitu. Nah, teman-teman sekalian ini macam-macam jenis talak. Talak raj'i kita tahu ya itu sekali sampai 2 kali ya. Talak 1 sampai 2 ya. Kemudian ini suami istri masih bisa balik gitu. Jadi talak 1 itu nanti kemudian rujuk boleh, balikan lagi boleh. Talak 2 masih bisa lagi, rujuk lagi gitu ya. Nah itu namanya talak raj'i. Yaitu talak hitungan ke 1 dan yang kedua. Yang kedua talak bain suhro, bain kecil gitu ya. Talak bain suhro, yaitu talak satu tapi nggak bisa balik. Nah itu ya. Walaupun talak satu tapi nggak bisa balik gitu. Itu namanya bain suhro. Nanti kasusnya ada ya. Tapi bisa nikah baru. Nah, apa bedanya balik sama nikah baru? Rujuk sama nikah baru beda. Kalau rujuk ya atau asalkan dua belah pihak itu sudah oke, bisa langsung rujuk ya, akad rujuk. Tapi kalau nikah baru, kembali dengan nikah baru, itu kan harus menetapi syarat-syarat nikah. Ya, maaf ini waktunya udah mau habis. Nanti kalau habis waktu belum selesai, kita login lagi ya. Nah, kalau nikah baru harus ada wali, harus ada mahar lagi, harus ada saksi gitu. Jadi rujuk itu nggak perlu ada mahar, terus lain-lain itu wali apa nggak perlu. Nah, kalau nikah baru harus ada. Bain kubro apa? Bain kubro adalah talak 3, di mana antara keduanya tak bisa rujuk kembali kecuali setelah ada muhalil. Jadi talak yang ketiga ya, ke 1 bisa balik, kedua bisa balik, ketiga setelah ketiga nggak bisa balik. Kecuali ada muhalil. Siapakah muhalil? Muhalil adalah orang yang menikahi mantan istri ya. Jadi setelah ketiga kemudian si mantan istri nikah dengan orang lain, kemudian sudah berhubungan badan dan cerai lagi, baru bisa kembali dengan suami pertama. Gitu ya. Mukhalil adalah orang yang menghalangi atau
atau suami kedua lah ya, suami kedua. Nah, talak bain sugro adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Ini talak bain kubro itu, bain sugro itu kasusnya ini. Satu, talak yang terjadi qabla dukhul. Misalnya orang menikah belum berhubungan badan kemudian langsung cerai. Nah, langsung cerai ya, langsung cerai. Nah, maka setelah cerai itu belum berhubungan badannya, itu nggak bisa rujuk karena belum berhubungan badannya. Namanya talak qabla dukhul. Nah, bisa balik dengan nikah baru. Nikah baru prosesnya harus dari awal, lamar ada syarat rukun nikah itu, ya. Jadi lebih nggak gampang gitu. Kalau rujuk kan langsung. Talak dengan tebusan atau hulu. Nah, talak yang eh, apa namanya yang diusulkan oleh istri. Jadi istri yang mengajukan eh, talak. Nah, itu juga bain sugro. Nggak bisa rujuk langsung. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan. Talak yang jadi misalnya kayak tadi suami itu misalnya nggak ada kabar 2 tahun hilang. Nah, kemudian cerainya kan kemudian dicerai oleh pengadilan karena kasusnya udah di sidang bisa dicerai, kemudian dicerai oleh pengadilan. Nah, itu walaupun baru sekali itu karena pengadilan yang menjatuhkan namanya fasah itu jatuhnya talak bain sugro, bukan talak raj'i ya. Artinya apa? Artinya nanti kalau tiba-tiba suami tiba-tiba balik setelah tahun ketiga misalnya ya, nah itu nggak boleh sekonyong-konyong rujuk, nggak bisa. Jadi harus nikah baru kalau mau balik. Selama si istri belum nikah lagi gitu ya. Oke, oke, and then next topik iddah ya. Iddah adalah masa tunggu ya. Masa tunggu setelah istri itu bercerai dari suami. Masa tunggu wanita di mana dia tidak boleh menikah lagi. Nah, ini banyak faedahnya iddah itu ya. Salah satunya iddah itu juga untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan rujuk kan gitu ya. Jadi ada jeda di mana si istri itu nggak boleh nikah dulu. Nah, ini ada banyak ya manfaatnya. Salah satunya adalah untuk memberikan waktu kepada kedua belah pihak, siapa tahu mau rujuk lagi, gitu ya. Diberikan tenggat waktu, gitu. Masih ada kesempatan rujuk, gitu. Nah, idahnya bermacam-macam. Nah, tentu saja ini ada wanita yang berpisah dengan suaminya atau sebaliknya itu tidak hanya karena perceraiannya. Tadi kan yang kita bahas perceraian. Tapi dalam idah itu tidak hanya dalam kasus perceraian yang seperti tadi ya, tapi kasus pisah dengan pasangan ya, termasuk karena meninggal gitu ya. Macam-macam idah wanita hamil idahnya sampai melahirkan. Jika bercerai dalam kondisi hamil, maka tidak bisa menikah lagi sampai melahirkan. Yang kedua, wanita yang ditinggal mati ya, cerai mati, idahnya 4 bulan 10 hari atau 130 hari. Begitu suami meninggal, si istri tidak boleh menikah sampai waktu 4 bulan 10 hari ya, baru boleh menikah. Nah, kata orang ada yang bilang nggak boleh keluar rumah, nggak boleh mandi, nggak boleh apa. Ah, itu keliru ya, salah. Biasa aja, boleh keluar, boleh apa, boleh gitu ya. Ya, dandan juga sewajarnya boleh kan gitu ya. Tapi selama 4 bulan itu ya sebaiknya menjaga diri dulu. Jangan berlebihan gitu ya. Wanita yang dicerai di luar kondisi di atas ya, selain karena hamil atau selain ditinggal mati, cerai yang biasa itu idahnya adalah 90 hari atau 3 kali sucian. 90 hari ya, nunggu baru boleh menikah. Wanita yang sudah tidak haid, menopause ya, idahnya adalah 3 bulan. Wanita yang setelah menikah belum disetubuhi ya, baru menikah, belum berubah badan, kemudian cerai besoknya gitu ya. Nah, baru nikah, langsung berantem, cerai, ya, belum berhubungan badan. Maka dia tidak beridah, tidak ada idahnya. Artinya si istri bisa langsung nikah,
lagi gitu. Balik sama suami yang pertama yang baru cerai bisa bisa, tapi kan tadi dengan nikah baru. Kemudian fasah, apakah fasah? Fasah juga cerai ya, teman-teman sekalian. The same terminology ya, divorce ya, the same way divorce. But fasah from apa namanya dari dicerai oleh pengadilan. Jadi kalau fasa itu yang menjatuhkan cerai bukan suami tapi pengadilan karena kasus-kasus tertentu ya yang memang dijatuhkan nanti oleh pengadilan. Contohnya tadi kayak suami nggak bisa dihubungi, hilang 10 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Nah itu kan nggak mungkin suaminya dihadirkan untuk mencerai ya. Akhirnya nanti pengadilan yang menjatuhkan namanya fasakh. Kalau fasakh berarti bain zuhro, yaitu tidak bisa balik lagi kecuali dengan nikah baru. Hulu. Hulu adalah pengajuan cerai dari pihak istri. Jadi talak atau cerai yang diinisiasi oleh istri namanya hulu. Nanti jatuhnya juga bain suhro ya. Tadi di depan sudah ada. Ta'lik talak. Ta'lik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah. Dicantumkan dalam akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada satu keadaan. Ya, itu namanya ta'lik talak. Li'an. Nah, ini istilah-istilah aja ya. Li'an ini juga cerai, cerai juga, tapi li'an adalah putus perkawinan karena kasus tuduhan zina. Ya, misalnya suami istri itu saling menuduh atau salah satunya memang berzina, ya kan? Ya, kemudian diajukan ke pengadilan. Kalau kasusnya adalah kasus zina, seperti ini ya teman-teman sekalian, kasus zina diproses ke pengadilan, namanya li'an ya, kasus li'an. Nah, itu nanti akibatnya adalah suami istri nggak bisa balik selama-lamanya. Nggak bisa balik ya. Jadi mau nikah baru, mau apapun, pokoknya kalau kasusnya adalah perzinahan dibawa ke pengadilan, diproses hukum, maka langsung jatuh talak dan suami istri tidak bisa kembali selama-lamanya. Ini sudah saya tulis di pasal 125. Jadi putusnya perkawinan itu membawa akibat yang beda-beda ya. Ada masa idahnya, ada yang bisa langsung balik, ada yang balik dengan nikah baru, ada juga yang tidak bisa balik selama-lamanya. Akibat perceraian, suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah. Walaupun sudah cerai, tetap nafkah itu suami berkewajiban berikan kepada istri selama masa iddah. Kepada anak seterusnya. Suami wajib memberikan biaya hadonah. Hadonah itu adalah perawatan anak ya, pengurusan anak. Oh itu terus. Kalau nggak ada mantan anak, kalau mantan istri, mantan suami ada. Tapi mantan anak nggak ada. Artinya walaupun cerai, tetap itu suami istri berkewajiban untuk ngurusin anak. Makanya suami wajib memberikan biaya hadonah, pengurusan anak. Bila mana anaknya sama istri ya, itu tetap. Suami wajib memberikan mut'ah. Mut'ah itu adalah hadiah lah ya, yang menyenangkan istri. Jadi diakhiri ya dengan baik lah, bermaafan. Istri memberikan tebusan. Nah, kalau istri yang mengajukan cerai atau khulu namanya, maka istri yang memberikan hadiah. Namanya khulu. Oke. Dalil rujuk. Oke, that's all.